Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat general reading, bisa saja resonate, bisa juga tidak sama sekali, bisa juga vice versa, yaitu kebolak-balik antara kamu atau seseorang yang saat ini sedang kamu fokuskan di pembacaan ini. Mohon dukungannya untuk teman-teman semuanya yang baru bergabung. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like dan komen ya di bawah kalau memang readingan kali ini cocok buat kamu, dan kalau tidak cocok berarti memang ini bukan buat kamu. Sekali lagi, ini adalah general reading, jadi tidak semua orang bisa resonate. Bagaimanakah saat ini energi seseorang yang ada dalam pikiran kamu? Seperti apa saat ini energi seseorang yang ada di dalam pikiran kamu? Ada the moon, nampaknya lagi sedih ya orang ini. Lalu ada the strength, mencoba untuk tegar. Ada five of cups, sedih banget dengan keadaan diri dia saat ini ya, tidak bisa melakukan apapun di dalam hubungan dengan kamu. High prince, ada sesuatu hal yang membuat dia penasaran, ada apa dengan diri kamu, kenapa kamu tidak bantu untuk membuat diri dia bisa lebih dekat dengan kamu, atau ada sesuatu halkah yang menghalangi hubungan kamu dengan dia sehingga kamu nampaknya tidak terlalu peduli dengan dia sekarang. Ada Eight of Wands, perasaannya saat ini energi dia ya lagi kangen banget sama kamu, seperti pingin mengarah kepada sebuah pertemuan gitu ya. Jadi dia kepingin banget ketemu sama kamu, seseorang yang saat ini LDR sama kamu guys. Ini tentang seseorang yang LDR ya, karena ketiga kartunya mengarah kepada hubungan jarak jauh. Dan saat ini teman-teman semuanya, dia sedang males ngehubungin kamu ya, males berkomunikasi. Intinya dia lagi capek banget batinnya ya, capek pikirannya, tapi dia butuh kamu memberikan perhatian kepada dia. Dan energinya memang lagi bener-bener sedih banget saat-saat ini, tapi dia berusaha untuk tidak membuat masalah, tidak keras hati, tidak memberikan komunikasi yang bisa merusak hubungan baik kamu dengan dia ya. Di sini dia mencoba untuk mengalah di Five of Cups. Dia ngalah aja deh. Kalau apapun mungkin saat ini ada kesalahan dia ya, dia terima itu atas kesalahannya dia. Kalau ini tidak atas kesalahannya dia, dia juga terima, karena di sini dia tidak mau banyak berdebat, tidak mau menonjolkan diri di High Prince ya. Dia tidak mau menonjolkan diri walaupun dia di sini terkenal mungkin angku atau mau menang sendiri, atau mungkin juga orang ini memang terbilang cuek ya, dingin dan tidak mau disalahkan, tapi perasaan dia sama kamu sayang, dan saat ini dia lagi kangen sama kamu. Ada di Eight of Wands, dan kita lihat ya perasaan terdalam seseorang yang saat ini memikirkan kamu juga ya. Ada stay optimistic about your love life. Jadi teman-teman, dia tetap kayak berpikir positif gitu loh ya. Dia nggak mau nih ya hubungannya nanti ke depan jadi ricu, jadi banyak masalah. Dia nggak mau ada penyakit di dalam hatinya ya mengenai hubungan kamu dengan dia, karena itu semua akan membuat dia jadi banyak permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga saat ini memang dia tidak bisa telepon, tidak bisa kirim kabar, karena memang energinya lagi benar-benar males banget. Dia tidak bisa melakukan hal itu. Ada sesuatu ya di balik itu semua yang membuat dia sebenarnya sedang menunggu perjuangan dari kamu gitu ya. Jadi dia belakangan ini mungkin ngerasa kamu ini benar-benar kayak tidak mau berjuang nih di dalam hubungan ini, sedangkan dia udah berjuang mulu ngedeketin kamu, terus mungkin ngechat kamu terus, tapi kok kamu gak mau gantian, tapi kok kamu gak ada reaksi sih. Setelah dia diem ya kamu diem, dia gak mau diperlakukan seperti itu gitu ya. Yang biasanya mungkin dia angkuh dan selalu menang, dan kali ini dia tidak mau diperlakukan yang seperti itu. Jadi dia kayak, ini loh waktunya membalas gitu, artinya kamu melakukan hal yang sama seperti pada diri dia kepada kamu. Jadi dia kepingin ya gantian dong, pingin ngelihat seberapa besar cinta dan effort kamu kepada dia. Jadi kenapa aku bilang kayak begitu, bilang di kartu ini pembacaannya adalah kamu nggak mau memberikan perhatian yang sama, atau dia kepingin kamu melakukan suatu usaha buat dia. Jadi gini teman-teman, dari kelima kartu ini termasuk bottom of the deck ini,
Jadi saat ini tuh dia udah ngerasa lelah banget gitu loh ya, dia udah selalu ngikutin kamu. Jadi kamu maunya apa, dia udah ngikutin kamu. Mungkin dia juga di sini ada, Four of Swords ini atas pertimbangan ya, dia juga mungkin juga sudah, apa, seperti sedang kayak introspeksi diri ya, banyak kesalahan yang dia perbuat ya dia paham, mungkin di sini dia mulai untuk merubah sedikit demi sedikit gitu ya, apa yang sudah dilakukannya ini tidak cocok digunakan di hubungan ini. Misalkan dia sering marah, sering, menuntut suatu perhatian kepada kamu dan sekarang-sekarang itu mungkin karena hal tersebut itu mengganggu kamu gitu ya, di sini juga jadi energi romantisnya itu hilang gitu ya. Mungkin kamu komentar sama dia dan di sini dia mulai merubah ya, mulai merubah dirinya. Karena apa? Dia pingin pingin selalu sama kamu, biar diterima sama kamu. Jadi dia mau ngikutin gitu ya. Sebetulnya seseorang ini sangat sulit buat dikendalikan hidupnya, pikirannya. Tetapi karena dia ini punya perasaan sayang, punya perasaan cinta, jadi kayak bergantung ke kamu gitu. Kebahagiaannya itu selalu bergantung kepada kamu. Karena kalau jauh dari kamu dia nggak ngerasain sesuatu hal yang baik gitu. Intinya banyak sekali dalam hidupnya dia ini ngerasain kesulitan-kesulitan yang benar-benar sulit banget, tapi kalau udah deket sama kamu itu kayak berasa itu kesulitan yang segitu besarnya kok gampang ya, kayak ya intinya gitu dia nggak pernah ngerasain, masa dimana banyak kesusahan, dimana riweuh gitu, nggak pernah ngerasain. Tapi kalau dia berbuat masalah sama kamu, kayak dia tuh kena ketiban permasalahan kayak maaf banget kalau ini kata-katanya jelek. Jadi kena sial gitu ya. Jadi kalau dia berurusan sama kamu, bermasalah sama kamu, menjauh dengan kamu, hidupnya kayak nggak beres, banyak sialnya. Tapi pada saat dia memperbaharui diri dia, memperbaiki sikap dia, terus deket lagi sama kamu, itu masalah-masalah besar tuh kayak gampang ditanganin sama dia, bahkan dia bisa bersikap sabar. Sedikit demi sedikit sikap dia yang jelek ini bisa berubah karena dia pingin banget deket sama kamu dan kamu suka dengan orang-orang mungkin yang soft spoken gitu ya, yang sopan santun gitu ya, mungkin karena udah jerak banget gitu. Jadi dia juga udah nggak bisa ngelakuin apapun gitu ya, mau dia ngedeketin kamu udah nggak bisa, ngerayu kamu udah nggak bisa. Gimana biar kamu ini bisa percaya dengan diri dia. Pada akhirnya apa, dia mulai mencoba untuk merubah dirinya untuk supaya diterima gitu, biar selalu ngikutin kamu. Intinya kalau kamu nggak mau deket sama dia, nggak mau peduliin dia, tapi dia masih tetap mau kayak ngintilin kamu, ya udah kamu fokus deh gitu sama apa yang menjadi target hidup kamu, tapi jangan suruh aku untuk pergi dari kamu. Jadi seperti itu ya di Five of Pentacles di sini, karena dia udah kayak lelah gitu loh, lelah banget ngejar kamu tapi kok nggak dapet dapet. Apalagi di sini nih aku ngelihatnya kayak kepingin banget ketemu sama kamu ya. Di sini ada the moon, sesuatu hal yang dia haluin, yang dia hayalin tuh nggak pernah jadi kenyataan. Jadi dia sabar aja, apa yang salah di dalam diri dia, apakah sikapnya gitu kan. Dia akhirnya apa, introspeksi diri, menarik dirinya dan apa ya, mungkin selama tidak berdekatan atau selama bermasalah dengan kamu gitu, dia ini menjauh dari semua orang ya. Aslinya dia memang bener-bener dia itu sendirian gitu loh, nggak punya tempat bergaul gitu ya, bukan karena dia bukan orang yang suka apa ya, bukan tidak punya teman, tapi memang tidak suka dengan keramaian atau tidak suka dengan berbagi perasaan dengan orang lain, ataupun ya memang sudah terbiasa hidup sendiri ya. Di sini dia sebetulnya ada punya ego yang cukup besar, orangnya juga baperan, tapi untuk bisa memulihkan hubungan dengan kamu, dia merubah semua gitu, cara-cara dia yang lalu mungkin sudah melukai kamu atau merusak hubungan ini sehingga kamu menjauh atau menjaga jarak dari dia. Akhirnya dia mencoba untuk memperbaiki diri dia. Saat ini dia lagi kangen banget sama kamu dan dia lagi menunggu kepastian dari kamu. Kamu masih mau nggak sih ngejalanin hubungan sama dia gitu loh ya, kamu masih mau nggak sih, karena dia masih ada, cintanya dia itu masih ada ke kamu. Bahkan dia selalu berharap banget setiap hari tuh kamu melakukan sesuatu seperti apa yang dilakukan dia. Mungkin dia belakangan ini teman-teman ya rajin nge-WA kamu, ngechat kamu gitu, telepon kamu, nge-visit kamu, tapi pada saat dia tidak melakukan hal itu lagi, kamu tidak melakukan hal yang sama, kamu tidak apa ya, akhirnya, "Oh, sekarang aku
yang telepon dia deh gitu, oh sekarang aku yang ngechat tuh enggak, dia nunggu teman-teman. Kenapa gitu? Kenapa harus dia terus? Padahal kan dia sudah mencoba untuk memperbaiki diri. Mungkinkah masih ada yang salah atau ada yang ragu di hati kamu kepada dia atas apa gitu loh. Dia tidak bisa melakukan apa-apa karena kamu tidak mau bicara gitu. Apa kekurangannya dia, kamu sudah tahu dia kekurangannya apa. Apa hambatannya dia, kamu sudah tahu di sini. Lalu apa yang membuat kamu ini menjauh dari dia dan kenapa tidak mau mendekat dengan dia? Oke, pada akhirnya kan dia merubah diri dia ya supaya jauh lebih baik agar bisa dekat dengan kamu. Tetapi apa usahanya ini kayak kayak sia-sia ya, kayak kamu nggak ngelihat gitu. Dia udah berusaha di matamu atau di pandangan kamu, mungkin dia belum memberikan effort atau apa ya, mungkin kamu berpikir bahwa sebuah bentuk sayang itu hanya berupa materi atau apa gitu ya. Dia juga berpikir ke sana. Apa karena mungkin tidak memberikan materi, perhatian secara mungkin nyatanya adalah mempercantik atau memperindah atau mempererat atau apalah ya yang bisa digambarkan melalui hadiah ya sebagai bentuk cinta, tapi dia nggak bisa karena kamu tahu gitu seperti apa sih gitu kehidupannya dia. Pada akhirnya itu semua membuat dia sulit sekali untuk tidur di malam hari. Bahkan ini orang bisa 24 jam nggak tidur guys, beneran aku nggak bohong ya. Orang ini bener-bener kalau udah punya masalah susah banget buat istirahat gitu ya. Dan demi untuk menyelamatkan diri dia biar dia nggak sakit, pada akhirnya dia apa, bersikap optimis, berpikir baik kepada kamu. Dia nggak mau terjatuh mengenai dirinya, banyak melamun, banyak overthinking. Tapi yang jelas teman-teman aku kasih tahu lagi, orang ini benar-benar punya overthinking yang tinggi. Orangnya pendiam, kalem ya, dia nggak punya circle gitu ya teman-teman. Terus LDRan sama kamu, terus dia mungkin belakangan ini sering kontak kamu tapi kamu yang nggak mau, mungkin ada sesuatu atau mungkin kamu adalah perempuannya jadi kamu nggak mau lebih dulu menghubungi dia. Itu udah bagus, cuman di sini dia cuman bilang kenapa sih tidak melakukan hal yang sama seperti dia. Kamu bisa beritahu tuh ya, kalau kamu nggak duluan komunikasi, aku maaf ya nggak akan komunikasi duluan karena memang posisinya kita siapa, atau saya siapa kamu siapa, jadi mungkin harus ada pembicaraan seperti itu ya. Untuk saat ini dia bisa mengendalikan emosinya, dia berpikir positif sama kamu karena dia masih kepingin ngejalin hubungan ini, masih pingin lama banget sama kamu ya. Di positive thinking and fight will bring your romance. Jadi dia kepingin berjuang supaya kamu bisa melihat gitu usahanya dia, dan ya kepingin lah romantisan sama kamu karena masih sayang sama kamu ya. Di sini ada isunya sih kalau aku lihat, mungkin situasi ya di hubungan ini itu isunya gitu loh ya. Bisa jadi ya, bisa jadi memang hubungan ini dibangun di atas hubungan orang lain sehingga memang cukup sulit ya untuk memberikan kepastian gitu. Apalagi kalau minta adanya sebuah pertemuan pasti akan lebih sulit gitu. Mungkin salah satunya bisa, satunya enggak gitu. Kalau untuk yang mungkin hidupnya bersama dengan orang tua itu juga agak susah ya untuk bisa mendapatkan sebuah izin, tambah lagi perjalanan atau tempat tinggal yang jauh. Misalkan seperti ini. Misalkan seperti ini adalah perempuannya ya. Perempuan ini sudah memiliki pasangan, oke? Sudah memiliki pasangan dan tinggal bersama dengan orang tua. Ya, ini isunya dia. Ini adalah yang membuat dia terbelenggu, oke? Di sini si dia ini ya sebetulnya pingin banget ada bertemu dengan kamu, pingin melakukan sesuatu yang membuat hatinya ini bisa lega karena itu semua ya yang dia pendam selama tidak adanya pertemuan dengan kamu membuat dia selalu murung, banyak pikiran, banyak melamun. Dia kepingin menyudahi semua itu loh, capek karena dia di sini nggak bisa istirahat dengan tenang. Akhirnya dia sering mengalami penurunan kesehatan, bahkan mungkin juga ada perubahan pada penampilannya ya. Itu yang dia takutkan, yang dia khawatirkan karena nanti pada saat jumpa sama kamu nggak memuaskan atau nggak membuat diri dia ini kayak merasa terhormat, merasa terpandang. Jadi dia harus menjaga image atau tubuhnya, menjaga dirinya, dia nggak mau sedih-sedih terus ya. Makanya di sini dia berpikir untuk positif. Sedangkan di sini ya isunya dia ini
karena dia ini seorang perempuan, dia tinggal bersama orang tua, jadi dia ingin bertemu dengan kamu sangat kesulitan gitu loh. Apalagi dia punya anak, ini yang membuat dia sulit meminta izin gitu untuk dia bisa keluar rumah atau menjumpai kamu. Jadi teman-teman semuanya, ini adalah energi yang gimana ya, mungkin miris banget ya. Ini orang banyak banget menangis atau mungkin juga kayak melamun banget gitu, ngelamun banget teman-teman, tapi dia berusaha untuk sabar gitu, sabar karena dia nggak mau ngerusak intinya energi dia juga ngejaga energinya supaya tetap stabil ya, supaya masih bisa berpikir baik gitu, supaya hidupnya terkendali. Dia nggak mau ini hancur karena dia banyak melakukan lamunan atau dia suka ngelamun, stres gitu ya, kayak kepikiran kamu terus, kangen sekali gitu ya, karena ini nggak bisa adanya ketemu sehingga dia nggak bisa sembuh lah intinya ya, penyakit rindunya ini nggak bisa sembuh yang membuat diri dia jadi banyak kehilangan apa ya, kayak kekuatan tubuhnya, kehilangan tubuhnya nggak fit gitu ya, lembek gitu. Kalau dilihat mungkin malu lah, jadi dia harus memperjuangkan menjaga kesehatannya ini untuk bisa mendapatkan kamu, kan harus ada modal. Jadi dia nggak mau berpikir negatif gitu, terus dia tidak melakukan telepon lagi, tidak ngejar-ngejar kamu lagi karena dia sudah capek gitu, udah capek dia ngedapetin respon yang jelek dari kamu, akhirnya dia menyudahi untuk tidak komunikasi dengan kamu gitu ya, karena dia udah benar-benar mungkin kehilangan semangat karena tidak ada tanda-tanda dari kamu untuk bisa ketemu sama dia atau untuk melakukan usaha buat kalian ini kesempatan ketemu gitu. Mungkin dia udah ngasih tahu seperti apa bagaimana keadaannya, cuman kamu mungkin masa bodoh kayak cuek gitu sama dia ya. Dia selalu ngedoain kamu kok, selalu narik energi kamu, bahkan bayangannya kan pada saat dia mungkin memejamkan mata ya, menarik wajahmu ya, atau mungkin ya karena rindu ya, dia bisa melihat semua satu badannya kamu itu, dia bisa pastikan bisa teringat sama dia, terlihat, dan dia tarik dengan energi doanya. Karena apa? Sebenarnya dia pengen adanya ketemu gitu, kangen gitu sama kamu. Dia banyak menggunakan waktu senggangnya ini untuk berdoa, untuk melegakan si hatinya mungkin yang bener-bener nggak tenang, nggak bisa rileks karena kamu saat ini seperti kurang perhatian banget ke dia, dan dia lagi-lagi tidak mau melakukan usaha ke kamu karena dia udah banyak melakukan perjuangan di hubungan ini. Kita lihat kartu terakhirnya ada unrequited love. Mungkin aku ngerasanya di satu kartu ini ya teman-teman semuanya, memang ada banyak hal yang mempengaruhi di hubungan kamu dengan dia, terutama di dianya tuh juga gampang terkoneksi ya dengan banyak orang gitu. Ya, banyak terkoneksi dengan banyak orang yang membuat dirinya tidak cukup mendapatkan chemistry. Jadi kadang-kadang dia sayang banget sama kamu, kadang juga enggak gitu ya. Kadang dia menggebu-gebu gairahnya sama kamu, kadang juga enggak. Karena apa? Karena dia banyak banyak gitu teman dekatnya atau mungkin partner baru, atau entah ya, dia mungkin memang orangnya sangat apa ya, sangat familiar, humoris, terus banyak orang ya nggak pandang lawan jenis, dekat sama siapa aja, yang membuat dia ini juga kadang kangen sama kamu, kadang enggak. Tapi belakangan ini dia sedih sih gitu, sedih karena yang cocok secara energi cuma sama kamu, dibandingkan mungkin sama orang-orang yang saat ini sedang akrab sama dia, nggak cocok ya. Kalau nggak cocok dia nggak akan bisa ini teman-teman, apa, menyudahi hubungan ini. Walaupun kalian di sini agak jarang-jarang komunikasi atau teleponan atau mungkin komunikasi lewat apa gitu ya, dia nggak akan menyudahi karena kamu ini salah satu energi terbaik yang dia punya. Bahkan di sini dia kayak
tergantungan banget sama energinya kamu ya, dan nggak jelas orangnya karena memang dia tuh udah punya pasangan gitu, udah punya keluarga, jadi makanya hubungan ini bener-bener kayak nggak tahu mau dibawa kemana ya. Tuh dalam perasaannya dia kepingin disahkan hubungannya dengan kamu gitu loh. Dia udah punya pasangan loh, Nyimas Mada, gimana? Iya emang ini perasaannya dia gitu loh. Dia kepingin terlepas dari orang yang saat ini bersama dengan dia. Kenapa? Ya kenapa? Mungkin dia tidak memiliki perasaan yang besar sama seperti kepada kamu. Ya, jadi perasaannya dia dengan pasangannya ini udah hilang, bener-bener hilang, gak ada gairah, dan ini nampaknya hanya ke kamu aja gairah itu bisa keluar, bisa membuat dia semangat, bisa membuat dia itu bisa melakukan apa aja dengan gairah tersebut ya, memberikan energi ke semua tubuhnya ya, ke semua. Jadi apa yang menjadi idenya ini selalu berhasil, tapi dengan orang yang saat ini bersama dengan dia kurang sreg, atau memang ada permasalahan sudah sejak lama yang membuat orang ini tuh ya bermasalah gitu dengan pasangannya, dan nggak bisa baik, nggak bisa, walaupun baik gitu ya, tapi nggak bisa gitu loh teman-teman, ngerti nggak? Perasaan tuh hilang ya, isunya ini membuat dia juga agak susah bebas bersama dengan kamu ya, karena ini dia belum lepas, karena dia masih belum bisa meninggalkan orang ini, karena orang ini nggak mau ditinggalkan, terus menempel, pada akhirnya beban buat dia, dianya mau sama kamu tapi pasangannya masih ngejar-ngejar dia gitu ya, ya ribet jadinya. Dan dia juga orangnya memang terkenal sangat pinter ya, pinter public speakingnya hebat gitu, relationshipnya juga keren gitu. Banyak orang yang dekat sama dia dan banyak yang betah gitu ya ngobrol sama dia, sehingga itu bisa saja cepet banget sebetulnya kalau mau gonta-ganti pasangan. Dia ini orang pinter banget, cuman dia tidak lakukan itu karena dia mencintai kamu, bahkan dia pingin banget, bener-bener tertarik banget gitu sama kamu ya. Kayak genit, atraksinya dia banyak sekali yang dia lakukan demi mendapatkan perhatian kamu gitu loh ya. Kayak kamu doang yang bisa ngerasain dia punya perasaan kayak mana, terus kamu yang bisa menjaga reputasi dia ya, kamu yang bisa menjaga, melindungi dia, makanya dia percaya sama kamu gitu, percaya banget, dan dia melakukan apapun juga nggak malu ke kamu ini. Kenapa? Karena ada perasaan cinta di dalam hati dia, nggak malu ngelakuin sesuatu kepada kamu, dan dia ngerasa memang ya hubungan ini kayak udah lama banget ya terjalin, jadi nggak gampang buat dia ngelupain kamu. Dia kepinginnya sih gitu ya, ada diberikan kesempatan, ada takdir kehidupan yang membuat kalian akan bersatu ke depan nanti. Ini sih harapan dan doa dia ya, pingin punya hubungan khusus dengan kamu, mungkin ya mensahkanlah hubungan tersebut gitu, tapi dengan satu syarat, mungkin harus ada kejelasan dari dianya ya. Kalau dianya nggak jelas, gimana kamu mau menjawab keinginannya dia? Kita lihat seperti apa masa depan kamu dengan dia. Main lady, oke, ya kan, ini laki-lakinya jauh lebih dewasa ya usianya, dia punya perasaan cinta juga, ini bisa kamu, karena di sini adalah energi dari perempuan ya, atau mungkin energi feminim ya, kamu yang lebih dewasa dari dia, dia lebih muda dari kamu, dan kalian sama-sama saling cinta loh nih, tuh sama-sama energinya bener-bener sama, apalagi dia ini bener-bener di bawah kendali kamu, jadi kamu bisa mempermainkan dia loh, jadi dia bisa ngasih apa aja ke kamu kalau kamu minta, cuman kayak kamu nih bisa ngelakuin apa sendiri, jadi males ya buat ngerjain dia atau buat bikin dia kapok gitu, karena masih punya sayang ke dia ini.
Kedepannya nanti ada halangan di dalam hubungan ini. Nah, sama seperti sebelum-sebelumnya, susah banget buat ketemuan, susah banget buat komunikasi. Tapi kalau masalah perasaan ya kalian sama-sama saling mencintai, saling membutuhkan, sama-sama ingin mendapatkan perhatian yang sama. Namun kedepannya tetap ya ada sebuah halangan dan rintangan yang tidak bisa dilalui dengan mudah. Ya ada gunung. Mungkin membutuhkan waktu untuk kalian bisa dekat, untuk kalian bisa bersama gitu. Dan di sini yang menyebabkan kalian nanti akan banyak perdebatan, terus saling cuek adalah gosip-gosip yang beredar dan cara bagaimana berkomunikasi kamu dengan dia, dia ke kamu ini mempengaruhi mood kamu dan juga moodnya dia. Jadi kalau kamunya selalu jengkel hati, dia marah, akhirnya dia malas hubungin kamu. Kalau kamu selalu curigaan, banyak bertanya, dia juga nggak mood, akhirnya beranteman. Jadi ini semua bisa mempengaruhi cara berkomunikasi. Ya, halangannya ada banyak, entah ini agama, orang tua, atau mungkin sudah punya status komitmen hubungan dengan, ya udah punya hubungan lah, udah punya pasangan sah lah ya, atau mungkin di sini anak, atau mungkin pekerjaan, atau sebuah tempat, sebuah daerah yang jauh ya, yang kalian ini sulit banget bisa dipersatukan karena LDR, kalau mungkin suku budaya beda, apa yang menyebabkan kamu dan dia kesulitan untuk bersatu. Intinya aku lihat di sini ada penghalangnya gitu ya, mungkin status kali ya, status pernikahan aja kalau aku tarik sih seperti itu. Dan juga bagaimana cara menanggapi ya, cara berbicara ini mempengaruhi gitu, karena memang orang yang cepat marah ya, orang yang gampang tersinggung gitu, dan kedepannya memang putus nyambung, dia susah untuk meninggalkan kamu. Walaupun mungkin misalkan kamu sama dia terbebas, bebas nggak ada hubungan, tetap aja teman-teman dia datang cuek, tanpa seperti kayak punya oh habis putusan kok masih bisa nyantai berteman, jadi kayak nggak ngerasain dia punya masalah sama kamu, dia balik lagi kayak orang nggak punya masalah, sayangnya ke kamu, cintanya ke kamu, dia tidak bisa pindah ke lain hati. Di sini ada ekor ya, di sini ada yang aku lihat di sini tanda kesetiaan, tanda dia menunggu, tanda dia selesai, dia hanya menginginkan kamu dan dia tidak bisa lagi pergi dan berlayar lagi kemana itu yang bisa dia tempuh, yang bisa dia ambil mungkin dalam perjalanan mencari harta karun atau mencari pasangan. Dia tidak lakukan perjalanan itu karena dia merasa sudah sampai pada tujuannya, yaitu kamu gitu ya. Tapi ya di sini memang kurang diberikan kebebasan di dalam hubungan ini karena ada halangan dan rintangan tersebut yang menyebabkan kalian sulit bersatu. Nah, itu dia ya, saat ini seseorang yang kamu pikirkan juga lagi mikirin kamu, lagi sedihin kamu, pingin ketemu sama kamu. Dan ini rising dari zodiak Sagittarius, ada Libra, ada Gemini, Cancer, lalu ada Pisces, Leo, Pisces lagi, ada Taurus dan Capricorn. Kita lihat untuk inisialnya, ada D, S, W, lalu I, N, L, M, O, T, R, H, A, V, E. Oke guys, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Kalau ada salah kata atau hal yang tersinggung, mohon maaf lahir dan batin. Kalau kalian suka, jangan lupa klik tombol like-nya. Kalau dia ada jodohmu, pasti jalan akan dipermudah. Tapi kalau dia bukan jodohmu, banyak hal ya, banyak hal yang akan diujikan di dalam hubungan ini sampai mendapatkan restu dari semesta. Kalau kamu memang berada di posisi ini, kamu sudah tidak mencintai pasangan kamu lagi, tapi kamu sudah menjalin hubungan dengan orang lain, itu salah. Jadi harus diputusin dulu, diberesin dulu hubungan kamu dengan pasangan kamu supaya kamu bisa lah
enak, bisa rileks, bisa kemana-mana dengan bebas tanpa adanya pengekangan atau izin gitu ya dari keluarga. Jadi kamu bisa bebas ketemu sama dia. Tapi kalau kamu masih punya pasangan, terus kamu izin keluar beberapa hari untuk menjumpai dia, kalau nggak dapat izin, kamu juga kesusahan ya kan, kepikiran gimana pas kamu keluar mungkin masih bisa dilakuin, tapi pas kamu balik lagi ke dalam rumah kamu bingung apakah dapat izin masuk atau enggak, ataukah ada masalah enggak, ada keributan apa enggak nanti. Jadi kan pikiran, apalagi di sini kalian sama-sama jauh ya, daerah kalian tinggal itu benar-benar saling berjauhan dari ujung ke ujung gitu, dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Sedangkan kamu bener-bener sedangkan dia ini teman-teman ya, dia kangen banget gitu sama kamu, tetapi dianya sendiri ya kesulitan karena ada orang tua atau izin dari orang tuanya, atau memang ya dia belum berani ya untuk bisa menjumpai kamu dalam waktu dekat ini, tetapi perasaan dia sama kamu sayang segitunya ya. Tapi walau bagaimanapun memang cinta itu nggak bisa dihancurkan, tidak bisa dikubur. Karena benar-benar cinta sama kamu bukan melihat harta, bukan melihat sesuatu apa yang kamu miliki, tetapi dia menginginkan kamu seorang saja. Namun ya jalannya memang sangat terjal, licin juga ya turunnya, jadi nggak mudah gitu, dan juga akhirnya menghabiskan banyak waktu untuk mendapatkan penyatuan di dalam hubungan ini. Tetapi hubungan ini kalau aku lihat panjang, ramai ujian, ramai ujian dan panjang perjalanannya. Kalau kalian saling cuek-cuekan ya nggak akan pernah berakhir dan nggak bakal pernah musuhan, tapi ya udah diem gitu aja. Tapi kalau salah satunya ada yang komunikasi juga tetap baik kok, nggak ada dendam-dendaman di sini ya. Tapi memang terbentur dengan satu perbuatan yang keliru, perbuatan yang memang tidak seharusnya terjadi gitu ya. Ya menyebabkan akhirnya tidak mendapatkan kepuasan di dalam hubungan ini. Oke, teman-teman semuanya, sampai ketemu lagi. Bye bye, see you. Dah.